Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam meringankan beban hidup masyarakat selama masa pandemi, pemerintah memberikan bantuan uang tunai dan sembako kepada masyarakat miskin, usaha kecil, dan buruh atau pekerja. Tahukah kalian diperoleh dari mana dana bantuan tersebut? Salah satu sumber dana bantuan tersebut berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat kelompok kaya. Penyaluran dana dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin kita kenal dengan istilah redistribusi pendapatan. Bahasan kita kali ini adalah tentang redistribusi pendapatan nasional yang merupakan materi IPS, SMP atau MTS kelas 8 semester genap. Sebelum kita membahas tentang redistribusi pendapatan nasional, kita ulangi dulu materi beberapa pertemuan ke belakang, yaitu tentang pelaku ekonomi. Bahwa pelaku ekonomi di Indonesia tidak hanya rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, atau rumah tangga luar negeri, tetapi ada peran rumah tangga pemerintah. Peran tersebut diantaranya adalah sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengatur dalam perekonomian. Peran rumah tangga pemerintah sebagai pengatur dalam perekonomian adalah bagaimana mensejahterakan seluruh masyarakat, artinya membuat pemerataan dalam pendapatan, yaitu melalui redistribusi pendapatan nasional. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak atau pungutan-pungutan lain. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia diantaranya: 1. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, program usaha dan industri kecil, program kerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Program yang pertama yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat kelompok miskin, program keluarga harapan, jaminan sosial, bantuan operasional sekolah dan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Salah satunya adalah pemberian kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga yang sangat ringan bagi usaha kecil dan menengah. Pengembangan usaha dan industri kecil. Mengapa usaha dan industri kecil perlu dikembangkan di Indonesia? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Serta yang ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. Salah satu program pengembangan usaha kecil dan industri kecil adalah PNPM Mandiri atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Pedesaan. Selanjutnya adalah program Corporate Social Responsibility atau CSR. Pemerintah menggandeng perusahaan swasta untuk membina usaha kecil, menengah dan koperasi dengan menyisihkan dana dari sebagian laba bersih perusahaan, sehingga terbangun kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah membuat aturan redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Misalnya, peningkatan upah minimum kabupaten, penerapan pajak progresif pada pajak penghasilan, dan lain-lain. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu pajak, di mana masyarakat kelompok kaya atau golongan wajib pajak membayar sejumlah uang kepada pemerintah. Pajak tersebut diantaranya adalah pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak perusahaan, pajak impor, dan lain-lain. Kemudian pemerintah menyalurkan pajak yang telah disetorkan tadi kepada kelompok masyarakat miskin dalam bentuk subsidi. Subsidi adalah pemberian bantuan untuk meringankan masyarakat kelompok kecil, diantaranya subsidi BBM, yaitu subsidi bensin dan subsidi tabung gas, subsidi pupuk bagi petani, subsidi barang ekspor bagi pengusaha kecil yang melakukan kegiatan ekspor.
sehingga pendapatan di Indonesia merata. Dari kelompok kaya ada penyaluran sebagian pendapatan kepada kelompok miskin. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.